Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang tuntutan kepada Edi Prabowo. Dalam hal ini adalah mantan Menterian Kelautan dan Perikanan yang kita tahu pada hari ini ia kemudian dituntut oleh jaksa KPK yakni selama 5 tahun penjara. Saya di sini akan membandingkannya dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam hal ini pada saat mendakwa Habib Rizik Syihab, di mana kita tahu pada saat jaksa penuntut umum Habib Rizik Syihab pada saat itu yakni mendakwa Habib Rizik selama 6 tahun penjara. Saya akan membandingkan di sini antara tuntutan terhadap Edi Prabowo dan tuntutan terhadap Habib Rizik Syihab. Apakah sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan terhadap tuntutan yang dilakukan kepada Edi Prabowo maupun terhadap Habib Rizik Syihab? Baiklah, saya akan menganalisanya secara mendalam dalam channel saya, melalui channel saya, yakni melalui Angkar atau analisis pakar. Yang pertama, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang kemudian diatur oleh undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, tindak pidana korupsi ini kemudian itu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang dikenal KPK, sehingga kemudian diharapkan melalui Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dapat kemudian mengurangi atau bahkan memberantas terhadap keseluruhan atau sebagian tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Untuk itu, berbeda dengan yang didakwakan kepada Habib Rizik Syihab, yakni merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu mestinya tuntutan terhadap Edi Prabowo menurut saya adalah tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, karena kita tahu tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang kemudian diatur melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab atau yang didakwakan kepada Habib Rizik Syihab merupakan tindak pidana umum yang kemudian hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu, terhadap tuntutan Edi Prabowo yang kemudian hanya dituntut sebesar 5 tahun penjara, menurut saya tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, karena antara tindak pidana yang dilakukan oleh Edi Prabowo apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Edi Prabowo merupakan tindak pidana khusus, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab itu merupakan tindak pidana biasa atau tindak pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHP. Yang kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh Edi Prabowo atau mantan Menteri KKP itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara. Artinya, posisi dan kedudukan Edi pada saat menjadi menteri itu dia adalah seorang pejabat negara yang menurut peraturan perundang-undangan, pejabat negara merupakan jabatan tertinggi atau jabatan publik yang sangat prestisius, yang sangat dihormati. Selain itu juga mendapatkan fasilitas tunjangan dari negara yang saya kira tunjangan dan fasilitasnya pun juga sangat fantastis atau sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan pejabat pada umumnya. Sedangkan kita tahu terhadap HRS merupakan rakyat biasa, Habib Rizik Syihab merupakan warga negara biasa, sehingga kemudian apabila dibandingkan dengan Edi Prabowo, tentu Habib Rizik Syihab itu bukanlah siapa-siapa. Akan tetapi apabila dibandingkan terhadap tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum, maka tentu saya kira sangat jomplang sekali, sangat tidak adil sekali, di mana pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi itu hanya dituntut sebesar 5 tahun penjara, akan tetapi terhadap Habib Rizik Syihab yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP itu dituntut sebesar 6 tahun penjara. Sehingga menurut saya
sangat jomplang sekali apa yang dilakukan jaksa penuntut umum baik terhadap Edi Prabowo dan juga terhadap Habib Rizik Syihab. Yang ketiga, dampak dari perbuatan Edi Prabowo tentu akan merugikan keuangan negara, sehingga dampak terhadap kerugian keuangan negara ini tentu akan berdampak luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, kita ketahui bahwa dampaknya itu hanya kepada orang per orang, tentu dapat dihitung hanya terhadap orang-orang di sekeliling Habib Rizik Syihab. Kalaupun itu dapat terjadi, artinya dampak kerugian yang diakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Edi Prabowo saya kira jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan oleh tes swab UMI yang didakwakan kepada Habib Rizik Syihab. Untuk itu sangat tidak adil sekali apabila dibandingkan terhadap nilai kerugian atau dampak yang akan diderita terhadap perbuatan tindak pidana korupsi dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Yang keempat, korupsi benih lobster itu terjadi pada saat negara sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Kita tahu semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sedang berjuang untuk kemudian mengatur anggaran negara, karena memang di masa COVID-19 negara sedang kesulitan anggaran, sehingga kemudian negara sedang putar otak untuk kemudian bagaimana caranya menghadapi COVID-19 yang saya kira membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Edi Prabowo itu tidak mencerminkan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan tentunya masyarakat dalam hal menghadapi COVID-19. Untuk itu, tuntutan 5 tahun penjara terhadap Edi Prabowo apabila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, menurut saya sangat tidak adil dan sangat jomplang sekali, sehingga kemudian naluri publik bertanya-tanya apa dan mengapa sehingga kemudian terhadap Edi Prabowo itu dituntut hanya sebesar 5 tahun penjara. Yang kelima, selain negara sedang berjuang untuk kemudian menghadapi COVID-19, tentu kita tahu utang negara itu semakin hari semakin besar. Dan yang seperti kita tahu bahwa negara sedang defisit anggaran, sehingga kemudian membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk kemudian menanggulangi COVID-19. Akan tetapi justru Menteri KKP itu diduga melakukan tindak pidana korupsi pada saat masa COVID-19 dan juga negara sedang defisit anggaran. Untuk itu saya kira tuntutan terhadap Edi Prabowo itu sangat tidak mencerminkan terhadap keadaan negara yang kemudian membutuhkan anggaran yang cukup besar, atau bahkan dalam kondisi tertentu mestinya Edi Prabowo dapat kemudian diancam dengan hukuman seberat-beratnya, dalam hal ini adalah hukuman mati. Saya kira dalam undang-undang tindak pidana korupsi bukan tidak mungkin kemudian korupsi yang dilakukan dalam masa yang sangat sulit atau waktu-waktu tertentu sehingga kemudian dapat bagi jaksa penuntut umum untuk menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana tersebut dilakukan dalam masa sulit. Untuk itu kemudian mestinya jaksa penuntut umum dapat menuntut seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal ini kepada Edi Prabowo, di mana yang bersangkutan melakukan atau bahkan menggunakan kekuasaannya dalam waktu-waktu sulit, sehingga kemudian harusnya jaksa penuntut umum dapat menuntut seberat-beratnya terhadap Edi Prabowo. Yang keenam, kita tahu terhadap tuntutan kepada Edi Prabowo, yakni selama hanya 5 tahun, maka dapat kita prediksi kemudian apabila hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara Edi Prabowo, maka tentu maksimal Hakim Tindak Pidana Korupsi itu dapat menghukum Edi Prabowo adalah sebesar 3,5 tahun. Untuk itu tentu ini sangat tidak mencerminkan keadilan yang ada di masyarakat, apalagi dihubungkan dengan tuntutan yang dituntutkan kepada Habib Rizik, yakni sebesar 6 tahun penjara.
Untuk itu saya kira dibutuhkan keberanian majelis hakim untuk kemudian memutus lebih besar dari tuntutan jaksa penuntut umum. Saya kira ini adalah harapan publik, sehingga publik merasa bahwa tidak ada pembedaan-pembedaan antara pelaku tindak pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana umum yang hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Inilah 5 hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.